Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah pekan ini sudah masuk pekan kedua ya. Pekan lalu kita membahas tentang pelajaran keempat, yaitu perilaku akhlak terpuji. Bagian A yaitu kerjasama, dan bagian B yaitu tolong menolong. Nah teman-teman, pekan ini kita belajar pelajaran kelima, yaitu hidup bersih dan sehat. Nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah siap? Yuk simak penjelasan Ustazah. Hidup bersih dan sehat. Bersih, bagian A yaitu bersih dan sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, at-tahuru syatrul iman. Artinya kesucian adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain juga dikatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat At-Tabrani dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam sabda Nabi yang lain teman-teman, Allah lebih menyukai seorang mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semua ayat dan hadis di atas kalau digabung akan berisi pesan Islam bahwa orang Islam adalah orang yang selalu menjaga hidupnya selalu bersih, sehingga tempat seorang mukmin seharusnya terlihat indah karena bersih itu. Karena bersih serta indah, maka seharusnya hidup seorang mukmin selalu sehat, jauh dari segala macam kotoran serta hal-hal yang menyebabkan penyakit. Orang yang hidupnya sehat karena bersih akan menjadikan badannya juga kuat, tidak mudah sakit serta bertenaga lebih kuat. Berbeda dengan orang yang suka kotor, sehingga penyakit mudah hinggap dan akhirnya mudah terserang penyakit. Dengan demikian, kondisinya lemah. Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang lebih kuat dibanding mukmin yang lemah. Begitu ya teman-teman. Nah, apakah kalian telah melaksanakan semua itu dalam kehidupan sehari-hari? Jika belum, maka kita harus mengubah kebiasaan kita menjadi mencintai kebersihan, keindahan, dan hidup sehat. Insya Allah kita semua berusaha ya teman-teman untuk menjadikan hidup kita ini mencintai kebersihan. Kita pelan-pelan belajar sama-sama agar hidup kita sehat. Hidup bersih kita mulai dari membersihkan badan, pakaian, lalu jagalah lingkungan sekitar agar bersih dari segala macam kotoran.
Selain bersih, hidup juga harus sehat teman-teman. Misalnya, makan dan minum secara teratur, istirahat yang cukup, berolahraga agar bertambah bugar, dan masih banyak cara lain untuk hidup bersih dan sehat. Siapa yang sering olahraga sore? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ustazah akan membahas tentang bagian B, yaitu peduli lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ustazah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilul la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat atau perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau ada banjir, ada longsor, ada yang lain-lain, itu semua itu Allah yang menghendaki agar manusia kembali ke jalan yang benar. Nah teman-teman, ayat di atas tadi yang barusan Ustazah bacakan memberi peringatan kepada manusia yang suka melakukan penambangan hasil bumi, panen atas hasil sawah, pemanfaatan teknologi dan industri, agar manusia tidak melupakan akibat-akibat buruknya. Manusia seringkali kurang peduli terhadap gejala buruk itu, sehingga mengakibatkan kerusakan di bumi. Masya Allah ya teman-teman. Jadi kita harus memikirkan akibat-akibatnya agar bumi kita selalu terawat. Nah teman-teman, jika manusia selalu menebang pohon untuk dibuat kayu, atau menggali gunung untuk mencari emas atau batu keramik, atau menambang pasir di sungai melampaui batas, maka semakin lama akan merusak lingkungan, yang berakibat merugikan manusia dan lingkungan alam sekitar. Seharusnya manusia melihat akibat buruknya juga. Penebangan pohon biasa berakibat banjir, pemanasan global, dan lain-lain. Agar akibat-akibat buruk itu tidak terjadi, upaya penanggulangan harus dilakukan. Misalnya, perlu dilakukan penanam pohon kembali. Demikian pula penambangan emas di bawah gunung, pengerukan pasir di dasar sungai tersebut harus diperhitungkan akibat-akibat buruknya, agar tetap dapat bermanfaat namun tidak mengakibatkan terjadinya musibah. Bumi ini memang sangat kaya teman-teman, dengan berbagai materi yang dikandungnya. Semua itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Semua itu karena memang sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dianjurkan dalam dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim.
Tapi sayang sekali teman-teman, kita sering melihat manusia kurang memperhatikan kesehatan dan keindahan lingkungan. Misalnya, menebang pohon sembarangan sehingga resapan air semakin habis, membuang sampah di sungai sehingga sungai menjadi penuh oleh sampah. Tahukah akibatnya teman-teman? Akibatnya yaitu banjir mudah terjadi, cuaca juga semakin panas,